Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Eka Kismayanti. Saya duduk di bangku kelas 11 MIPA 2. Saya nomor absen 22. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang materi PPKN, yaitu tentang hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan sebuah interaksi yang dilakukan oleh sebuah negara dengan negara lain untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya tujuan dari masing-masing negara. Hubungan internasional dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini untuk memenuhi beragam kepentingan negara yang belum bisa dipenuhi oleh negara yang bersangkutan, mulai dari faktor ekonomi, politik, keamanan, perdamaian, hingga sosial budaya. Nah, salah satu contohnya yang bisa kita ambil yang terkini adalah Ukraina yang meminta bantuan dari negara-negara Uni Eropa ketika mereka dikudeta oleh Rusia. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini lebih menjelaskan tentang sebuah negara yang tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Mengapa? Karena faktor ini menjadi gagasan utama dibentuknya kerjasama antara negara karena perbedaan iklim, pengetahuan, sumber daya, teknologi, kebudayaan, dan tenaga kerja yang membuat dunia lebih aman karena saling membutuhkan antara satu sama lain atau negara satu dengan negara lain. Apa sih tujuan dari adanya hubungan internasional ini? Nah, tujuan dari adanya hubungan internasional ini yang pertama menciptakan perdamaian dan saling percaya antara sesama negara. Kemudian yang kedua, menciptakan kerjasama di bidang politik, sosial budaya, dan ekonomi. Serta yang ketiga, memperlancar hubungan kerjasama ekonomi antar negara. Kemudian yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar negara. Kemudian yang kelima, menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat di dunia. Dan yang terakhir itu, membuka peluang ekspor impor antar negara sehingga perekonomiannya itu berkembang seperti itu. Nah, apa sih manfaat dari adanya hubungan internasional ini? Yang pertama dari segi sosial budaya, yaitu mampu menunjang pembangunan internasional antar bangsa dan mencegah kejahatan hingga ancaman internasional. Kemudian yang kedua yaitu di bidang kemanusiaan, mampu menunjang beragam penanggulangan bencana alam hingga korban dan peperangan. Kemudian dari segi politik itu mampu mewujudkan kepentingan beragam pembangunan di semua aspek dan bidang. Kemudian di bidang ideologi itu mampu mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidup antara bangsa. Kemudian yang kelima yaitu dari bidang perdamaian itu mampu menunjang keamanan, stabilitas, dan organisasi internasional. Kemudian dari bidang ekonomi itu mampu meningkatkan beragam pembangunan nasional. Nah, yang selanjutnya itu ada 3 asas dalam hubungan internasional yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu adalah asas teritorial, di mana asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Nah, menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terdapat semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing atau hukum internasional sepenuhnya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah asas kebangsaan, di mana asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk melindungi warga negaranya. Nah, asas ini mempunyai kekuatan eksteritorial, di mana artinya itu hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi negaranya, walaupun berada di negara asing, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah asas kepentingan umum. Nah, asas kepentingan umum ini yaitu asas yang
suatu ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan menganut suatu kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dalam hal ini negara dapat menyesuaikan dirinya dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan, seperti itu. Kemudian kepentingan umum, jadi hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Jadi dia itu tidak mengikat, seperti itu. Nah, topik kita yang terakhir itu adalah contoh hubungan antar negara di sektor ekonomi, terutama di bidang ekspor impor, khususnya yang dilakukan oleh Indonesia. Contoh yang pertama itu adalah Indonesia dan Cina, di mana hubungan antara negara ini sudah terjalin semenjak ratusan tahun yang lalu. Kerjasama antar negara ini lebih banyak di sektor perdagangan, di mana kedua negara saling mengekspor dan mengimpor barang komoditasnya masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada Asia Pacific Economic Community, di mana Indonesia menjalin hubungan di bidang perdagangan dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik agar kesejahteraan masyarakat nasional menjadi lebih baik ke depannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah Indonesia dan Brazil. Kerjasama ini meliputi peningkatan mutu genetik dari protein hewan serta pengembangan ternak nasional agar memiliki kualitas ekspor yang baik, seperti itu. Kemudian ada Indonesia dan Jerman, di mana Indonesia itu banyak mengekspor kopi, teh, tembakau, gula, hingga minyak sawit, sedangkan Jerman itu mengimpor barang-barang elektronik dan penanaman modal di Krakatau Steel, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada Indonesia dan Jepang. Nah, Indonesia banyak mengekspor beragam hasil laut dan produk agrikultur. Sedangkan Jepang itu banyak mengimpor barang-barang elektronik dan kimia serta pertukaran pelajar, seperti itu. Nah, ini sempat dialami oleh SMA Negeri Bali Mandara itu sendiri, di mana dari siswa-siswi SMA Bali Mandara itu sempat move ke Jepang untuk melakukan pertukaran pelajar mengenai budaya-budaya yang ada di Jepang, seperti itu. Oke, sekian pembahasan materi kita kali ini tentang hubungan internasional. Karena materinya udah habis seperti itu, jadi saya akhiri dengan Paramesanti. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya ada yang keliru atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.